walaupun kita pakai masker, kalau kita tersenyum tuh kelihatan dari matanya. Matanya itu mengecil loh Bapak Ibu ya. Coba lihat kanan kirinya dong, tersenyum. Kan katanya bersuka cita. Yuk kanan kirinya kita lihat dong, depan belakang kita senyumin yuk. Haleluya, shalom, selamat pagi, gitu kan. Tandanya itu orang tersenyum kalau pakai masker tuh matanya sipit. Tapi kalau Bapak Ibu lihat matanya melotot, hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan dideketin kalau nggak bisa. Oke, haleluya. Kita mau satukan hati Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Silakan bantu. Satukan hati kita berdoa syafaat untuk hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Di waktu seminggu sepekan ini Tuhan, Tuhan memberkati kami semua Tuhan, yang menyertai dalam kehidupan kami, membuat segala aktivitas kami Tuhan Yesus. Di waktu minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan, di hari ini Tuhan Yesus, di waktu ibadah kami Tuhan, hari Sabat yang begitu indah ya Tuhan, kami semua Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan membawa setiap hati kami Tuhan. Kami meminta hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang melawat Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Di mana ibadah kami Tuhan, kami membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami segala roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Sehingga kami bawa Tuhan nyanyian pujian Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan, setiap mata hati kami Tuhan Yesus boleh tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari WL kami, singer kami, imam-imam musik kami Tuhan Yesus. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh kemuliaan-Mu Tuhan, ada Tuhan tercurah buat para kami semua Tuhan. Sebagai pelayan-Mu Tuhan, kami bisa percaya kemuliaan-Mu Tuhan turun Tuhan Yesus, sehingga hadirat-Mu memenuhi ibadah kami Tuhan Yesus. Alunan musik surga Tuhan turun Tuhan Yesus, memberikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan di dalam ibadah kami ya Bapa. Tuhan juga akan memberkati Tuhan atas gembala kami jika Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Buat Pastor William Tuhan Yesus, urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan pewahyuan-Mu Tuhan. Dia akan membuka kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Boleh apa yang Kau berikan Tuhan, taburan firman-Mu, kami meresponi dalam kehidupan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan mengena setiap hati kami Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan hidup kami diubahkan Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu membawa berkat mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan hati kami Tuhan, atas taburan firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan bersama Tuhan, juga Kau memberkati Tuhan Gembala Cikampek beserta Ibu Gembala, serta seluruh Tuhan pengerja-pengerja yang ada Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus, kami percaya dengan visi misi 10.000 jiwa Tuhan di Cikampek Tuhan pasti digenapi Tuhan. Boleh kita akan melihat Tuhan Yesus, setiap cabang-cabang Tuhan Yesus di bawah Cikampek Tuhan pasti akan menuai Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan di Cikampek ya Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko berserta Ibu Gembala serta anak-anaknya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Gembala sidang kami Tuhan, urapi Tuhan Yesus dengan berkat hikmat-Mu Tuhan, visi misi lebih lagi Tuhan, kepekaan bertajam lagi, lebih lagi Tuhan Yesus, untuk membawa Tuhan, memimpin sebagai leadership kami di gereja kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau membawa pekaan Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan Gembala sidang kami, untuk membawa sebagai api Pentakosta Tuhan Yesus di gereja kami maupun akan seluruh yang ada di gereja-gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa api Pentakosta Tuhan tercurah lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus, atas doa, atas firman-firman yang Kau berikan Tuhan Yesus, visi Kau berikan Tuhan atas seluruh di gereja-gereja ya Bapak. Berkati Tuhan ketiga wakil kami Tuhan Yesus, gembala kami Tuhan, yang selalu menopang gembala sidang kami Tuhan, yang selalu mendukung Tuhan Yesus, satu tujuan, satu misi, kesatuan hati Tuhan Yesus, sehingga terwujud di dalam penuaian api Pentakosta ya Bapak. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk gembala kami kasihi Bapak Pastor Hengki beserta Ibu Gembala kami Tuhan.
Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dengan hikmat yang Kau berikan Tuhan, Kau bukakan lebih lagi Tuhan dalam visi-visi di gereja kami Tuhan Yesus. Kami tetap Tuhan dengan iman kepercayaan kami Tuhan Yesus, pengharapan dari Engkau Tuhan Yesus. Di GB Pademangan Tuhan Yesus boleh tergenapi 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Boleh kami rebut setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan Yesus, yang ada di Pademangan ya Bapa. Kau akan melawat Tuhan dengan api Pentaktos ya Tuhan Yesus, di seluruh yang ada di sini, Pademangan, Sunter, seluruh yang ada ya Bapa. Mari ya Bapa, kami minta belas kasih turun Tuhan Yesus. Boleh jiwa-jiwa Kau yang akan mengirimkan Tuhan di gereja GB Pademangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan usaha apapun Tuhan. Kasih gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Mana anak-anaknya Tuhan Yesus, Kau yang menyertai Tuhan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Di dalam studi Tuhan, maupun di dalam KKN Tuhan Yesus, di dalam apapun Tuhan, dalam skripsi Tuhan, Tuhan berikan hikmat-Mu, kepintaran, kebijaksanaan Tuhan, dan hikmat yang takut akan Kau Tuhan tercurah setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, sehingga apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan berguna untuk negeri kami cintai ya Bapa. Berkati gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa buat negeri kami cintai, bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau melawat terus Tuhan bangsa kami. Kau akan memulihkan negeri kami cintai ya Bapa. Kami percaya Kau beri kekuatan memampukan bangsa kami Tuhan. Di mana bangsa kami Tuhan telah berbicara pribadi lepas pribadi, bangsa kami Tuhan Yesus. Di mana bangsa kami Tuhan ada suatu kegoncangan Tuhan Yesus melanda di bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kegoncangan yang ada Tuhan di dalam ekonomi, gempa bumi Tuhan, kebakaran, biarlah Engkau berikan penghiburan Tuhan Yesus. Di balik semua itu Tuhan Yesus, rencana yang terbaik Tuhan. Di situ ada penuaian Tuhan Yesus, sehingga di bangsa kami Tuhan Yesus boleh mengenal Engkau karena pertolongan Engkau Yesus Tuhan di bangsa kami. Pulihkan negeri kami cintai Bapa. Juga Kau melawat seluruh bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Brasil Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus yang melanda kegoncangan Tuhan melawat Tuhan dengan api Pentaktos-Mu Tuhan Yesus, sehingga bangsa-bangsa ini Tuhan mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Berkati bangsa kami, setiap pemimpin kami Tuhan, dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami Tuhan Yesus, seluruh jajaran tenda Tuhan Yesus, maupun ya Tuhan segala pejabat-pejabat sudah percayakan Tuhan, lawat jamaah Tuhan Yesus, berikan hati yang berintegritas ya Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan melawat Tuhan semimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang akan memulihkan semimpin kami Tuhan Yesus dengan jujur yang adil Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, kehendak rakyat Tuhan Yesus di bangsa kami Tuhan Yesus, di mana melakukan yang terbaik Tuhan, melakukan yang adil jujur Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan memulihkan terus di bangsa kami, sehingga bangsa kami maju ke depan Tuhan, karena Engkau Yesus kami yang menuntun bangsa kami dengan tiang api dan awan Bapa. Diberkatilah Tuhan bangsa kami, diberkatilah kami semua Tuhan Yesus, dan ibadah kami ya Bapa. Kami percaya buat hari ini Tuhan Yesus, kami mengharapkan setiap hati dan pikiran kami bertuju kepada Engkau Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Kita untuk kembali tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya bahwa setiap hari kita melihat kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita takut dan khawatir akan keadaan kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami melihat kasih kuasa-Mu Tuhan, bahkan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baiklah pujian ini Bapak Ibu. Tercari
Bapak Ibu. Dalam pujian ini berkata setiap hari kita melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Jadi sebenarnya gak ada alasan untuk kita takut dan khawatir akan kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin terkadang kehidupan kita itu nggak sejalan dengan apa yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Pergumulan, masalah, sakit penyakit datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi biarlah ini menguatkan kita. Kita percaya bahwa setiap hari kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita melakukan pujian dari awal Bapak Ibu. Kita katakan dengan iman kita. Kami melihat kasih-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Yesus.
ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang bangkit menjadi pemenang ya Tuhan Yesus di tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dengan tangan saya Tuhan Yesus, kita percaya hari ini gereja Tuhan mau bangkit dan jadi pemenang. Siapa yang gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah saya dan saudara gereja Tuhan. Yuk kita mau bangkit, kita mau jadi pemenang. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yang siap buat Tuhan Yesus.
kita mau jadi pemenang. Yesus katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita mendengarkan VOP, saya persilakan. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat
sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Biarlah hidup kami bagimu ya Tuhan.
sebagaimana kami ada Tuhan saat ini. Itu semua karena kasih kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang masih diizinkan Tuhan boleh beribadah bersama-sama. Itu semua anugerah Tuhan. Kami mau merindukan Engkau, mencari wajah. Biar kami semua Tuhan, kami menemukan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami diubahkan di hadirat. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat untuk mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lihat kanan kiri bilang Anda dikasihi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Oh, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Kita sudah melewati masa pandemi. Saya puji Tuhan bersyukur pagi ini boleh kesempatan ketemu lagi sama jemaat Pademangan. Saya melihat saudara, wow, luar biasa ya. Rasa-rasanya ini sebagian banyak baru melihat saya, betul ya. Jadi mungkin setelah pandemi saudara baru join ibadah di sini, tapi saya mau beritahu saudara, saudara berada di tempat yang tepat. Sebab di hadirat Tuhan itu selalu ada berkat, ada pemulihan. Dan kita ada di tempat ini, kita untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, satu kali pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, pemazmur berkata, oh dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan itu telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawan, karena para musuh, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi dari mulut bayi-bayi, anak-anak menyusu, Tuhan itu meletakkan satu dasar kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuh iblis dan semua. Pertanyaannya, apa maksudnya dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu? Lalu kemudian di perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Ketika anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus, kemudian waktu itu murid-muridnya coba mencegah, aduh ini anak-anaknya jangan ganggu, guru lagi belajar. Tapi Tuhan justru kumpulkan anak-anak ini. Lalu kemudian ada bagian di mana Tuhan Yesus menjelaskan. Dalam Matius 21 ayat ke-16, Tuhan Yesus berkata begini, belum pernahkah kamu dengar? Dia mengutip apa yang diucapkan pemazmur, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan puji-pujian. Tadi di Mazmur dibilang telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan. Katakan sama-sama, dasar kekuatan. Lalu di perjanjian baru Tuhan Yesus menjelaskan apa yang dimaksud dasar kekuatan tadi. Itulah puji-pujian. Katakan puji-pujian. Artinya ada kuasa di dalam pujian penyembahan umat Tuhan. Ada kuasa waktu umat Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Saudara, setiap kali kita datang beribadah, kita selalu diajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tadi di awal kita memuji, menyembah Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, itu bukan sekedar sebuah pelengkap dalam ibadah, tapi itu justru adalah bagian yang sangat penting dalam ibadah. Kenapa? Sebetulnya ibadah yang sejati yang Tuhan mau, ibadah itu mengandung dua unsur. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kata ibadah di Alkitab itu suka dipakai dua kata. Yang pertama kata service, yang kedua itu kata worship. Kalau kita ada di luar negeri itu ya lewat gereja, ya gereja berbahasa Inggris, pasti nanti di depan ada tulisan service, ya jam berapa, jam 9, jam 10 gitu. Nanti mungkin dilayani siapa, service jam segini. Tapi ada gereja-gereja juga yang nulisnya bukan service, tapi worship.
worship jam segini. Nah biasanya gereja yang pakai kata worship itu biasanya gereja Pentakosta, karismatik. Ya, biasanya begitu. Mungkin kita tanya, ini sebetulnya apa? Firman Tuhan berkata, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kamu berubah oleh pembaharuan budi. Dan Tuhan berkata, dan firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati. Kalau saya boleh pakai kata service, tapi saya mau katakan yang paling utama itu adalah worship. Karena service itu sifatnya horizontal terhadap sesama. Jadi memang gereja punya peran untuk melayani jemaat. Itu tugas gereja. Nah itu gak salah, service juga melayani jemaat. Tapi yang terpenting, Tuhan katakan, ibadah sejati itu harus unsur worship-nya yang utama. Worship itu vertikal antara kita dengan Tuhan. Worship itu bukan yang di panggung saja, tapi semua kita worship kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi ini hal yang penting. Kita gak boleh dulu kita bilang, wah kebaktian gak apa-apa lah, telat lah. Yang penting belum khotbah, ya. Karena seringkali kita pikir yang paling penting itu khotbah. Tidak. Justru yang bagian paling penting adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu worship kita kepada Tuhan. Dan waktu kita lakukan itu, maka saya percaya kalau Tuhan disenangkan, nanti berkatnya mengalir buat kita semua. Amin. Juga hal yang kedua, kalau kita worship, Tuhan itu jamah hati kita. Orang yang menyembah Tuhan itu hatinya dibaharui, supaya hatinya itu seperti tanah yang subur. Lalu ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Karena itu kalau kita ibadah, ayo kita worship sama Tuhan. Kita worship, memuji, menyembah Tuhan seperti yang kita lakukan tadi. Nanti saya percaya kita dapat berkat dari Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian. Katakan sama-sama, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau saya tahu lagi ini kita nyanyi sama-sama ya. Seperti rusaku sungai jiwaku rindu Engkau. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan apa sebabnya pujian penyembahan itu punya kuasa.
yang membuat pujian penyembahan itu penuh kuasa, itu bukanlah suara yang bagus. Mari kita menyadari yang membuat pujian penyembahan itu penuh kuasa, itu bukan musik yang keren. Yang membuat pujian penyembahan itu penuh kuasa, itu bukan sekedar penampilan ataupun harmonisasi ya, yang ditampilkan lagu yang keren lalu ngalamin kuasa Tuhan. Bukan itu. Itu cuma alat. Itu cuma alat yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu alat untuk kita, menolong kita mengekspresikan pujian penyembahan kita. Tapi yang berkuasa bukan di sini. Apa yang membuat pujian penyembahan kita berkuasa? Yang pertama, karena ada firman Tuhan, ada janji Tuhan, kebenaran Tuhan yang kita perkatakan atau ucapkan atau nyanyikan. Di dalam setiap lagu itu ada yang namanya lirik lagu atau kata-kata lagu. Di dalam lirik lagu itu ada kebenaran firman. Kadang-kadang ada lagu yang dikutip dari ayat Alkitab. Ada lagu yang mengutip sedikit-sedikit kebenaran firman Tuhan, atau menceritakan tentang siapa Tuhan, atau mengungkapkan tentang janji-janji Tuhan. Yang membuat pujian kita itu penuh kuasa karena ada firman Tuhan dan janjinya di dalamnya. Saudara, karena itu kita kalau mendengarkan pujian atau menyanyikan pujian, coba perhatikan liriknya, kata-katanya. Renungkan itu supaya kita memperkatakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau boleh saya pakai istilah, hal yang paling utama membedakan antara lagu rohani sama lagu di luar sana, sekuler ya, lagu dunia, saya pakai istilah lah, itu cuma istilah. Yang membedakan itu adalah liriknya, kata-katanya. Ini firman Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan, atau ini bukan. Oh, ini cuma perkataan manusia. Apalagi kalau sudah dengar lagu-lagu dunia, ya semua cengeng-cengeng, ya belum lagi kata-katanya, waduh malah bikin sedih, bikin. Saudara dikasih Tuhan, bukan, jangan. Karena biar dari mulut bibir ini yang keluar itu adalah kebenaran. Amin. Nanti lain. Karena itu banyak memuji Tuhan. Tambah koleksi pujian penyembahan saudara. Jangan hanya dengarkan lagu-lagu dunia. Ya, memang nggak bisa dipungkiri lagi naik angkot, lagi di tempat-tempat umum, lagi di toko atau di mana kita berada. Kita tuh mungkin dengar lagu-lagu macam-macam gitu. Tapi saudara dikasih Tuhan, biar itu berlalu aja. Jangan diresapi kata-katanya. Amin. Jangan biarkan itu masuk. Biar yang masuk di telinga kita, di hati kita, itu firman Tuhan. Karena itu lagu rohani soalnya juga perlu juga kadang-kadang kita perlu seleksi. Ya. Ada saya pakai istilah ya, lagu rohani yang kata-katanya sepertinya kata-kata galau. Ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya cuman ya penghiburan diri. Menghibur diri, keadaanku gini. Tapi ujung-ujungnya nanti, tapi tak pernah Tuhan tinggalkanku, amin. Cuma kadang-kadang kita nggak berasa, kita fokusnya kepada diri kita terus. Ya emang saya lagi begini, emang saya lagi begini. Kita harus balik suasana. Mungkin sudah pernah dengar lagu ini. Ya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Namun ada orang yang pernah ngomong sama saya, Pak, ini lagu sebenarnya, ini lagu ya cocok ya buat keadaan-keadaan lagi susah. Oh ya? Saya tanya, kenapa? Iya lagunya, Pak. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Wah, bener-bener dalam lembah kelam. Ini nyanyian, waduh, ini lagi suasana lagi susah, lagi dalam lembah kelam, lagi badai tofan. Oh, keliru. Coba perhatiin kata-kata lagunya. Sekalipun aku dalam lembah, memang lagi dalam lembah kelam, tapi apa? Ku tak takut sebab kau besertaku. Jadi nyanyinya kepalanya tegak gitu. Amin. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Ini nyanyian iman. Mari angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Alkitab berkata begini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu banyak nyanyikan. Nah, kita harus sering menyanyikan nyanyian-nyanyian yang dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita menyanyikan itu, iman timbul dari pendengaran. Waktu dengar firman, iman kita timbul. Yang tadinya lemah, imannya jadi kuat. Nah, kuasa dalam pujian itu nomor 2. Itu akan terjadi kalau tadi pertama karena ada firman Tuhan di dalam. Yang kedua, pujian menyembah itu berkuasa karena iman kita. Karena kita nyanyi dengan iman. Nyanyinya dengan iman, bukan sekedar ya percaya nggak percaya lah, udahlah nyanyiannya. Ini lagunya enak, kata-katanya orang Sunda bilang resep. Ya, ini lagunya wah enak dinyanyiin. Hati nyaman teduh, bukan sekedar hati nyaman teduh, bukan sekedar resep tadi, bukan. Tapi kita harus nyanyi dengan iman. Apa artinya? Percaya bahwa ini terjadi dalam hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iman itu yang membedakan pujian. Orang boleh nyanyi, tapi kalau nggak ada iman di situ, cuma pengetahuan doang. Iya ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita cuma denger dan kemudian cuma ya mudah-mudahan, nggak gitu saudara. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ya, tapi belum diberkati, masih masalah. Saudara dikasih Tuhan, jangan demikian. Harus dengan iman, artinya percaya sekalipun belum melihat. Itu iman. Iman itu artinya percaya sekalipun kita belum menerima. Tapi aku percaya Tuhan sedang membuka pintu bagiku. Aku percaya mujizat sedang terjadi bagiku. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya katakan amin. Saya mau mengajak saudara membaca satu ayat, ya 2 ayat, boleh dibukakan di screen kalau bisa, dari Mazmur 22 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mazmur 22 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kalau sudah ada bisa ditayangkan, saya ajak kita baca ya. Oke, nah ini dulu ya. 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus
yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sampai sini dulu, katakan amin. Kita ini Israel secara rohani, ya. Kita ini Israel secara rohani. Israel itu artinya, Isra itu putra atau anak-anak, El itu Elohim, Tuhan. Jadi pengertian Israel itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, kita ini anak-anak Tuhan secara rohani. Yang penting, yang mengerti katakan amin. Memang bukan Israel jasmani seperti yang ada di tanah perjanjian di Israel secara fisik, tapi kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata kita disebut anak-anak Allah. Amin. Kita beroleh kuasa. Karena itu Tuhan yang kudus itu bersemayam di atas pujian kita umatnya. Ya, boleh katakan amin? Sekarang baca ayat yang ke-5. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Jadi ceritanya begini. Kalau sebelum ayat yang kita baca tadi, sebelum ayat 4 itu bicara gini, kami ini mengalami kesusahan, keadaan kami gini, keadaan kami berat, situasi yang belum ditolong, masalahnya masih sulit. Seolah-olah keadaannya buruk. Lalu ayat 4-nya pemazmur kan, padahal engkau tuh yang kudus yang bersemayam di atas pujian kami, kira-kira gitu. Nah, baru di ayat 5 dia tekankan, kepadamu nenek moyang kami percaya. Dulu Israel nenek moyang kami itu percaya. Karena mereka percaya, maka mereka diluputkan. Lalu pemazmur bilang, sekarang kenapa kamu gak percaya? Balik lagi. Ketika keadaan susah, masalah berat, masalah sedang sulit, lalu mereka berkata, kok keadaan kami kayak gini, kok begini? Padahal engkaulah itu yang kudus yang bersemayam di atas pujian umat Israel. Dulu nenek moyang kami percaya. Karena mereka percaya, Tuhan meluputkan mereka. Karena mereka percaya, Tuhan memberkati mereka. Lalu sekarang kenapa Israel, sekarang kenapa kita nggak percaya? Kira-kira gitu ayatnya. Saudara, mengapa pujian penyembahan kita berkuasa? Karena kita percaya Tuhan itu bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Kalau kita memuji menyembah, kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Yang percaya Tuhan bersemayam di atas pujian kita, boleh katakan amin. Biar kita tuh seperti nenek moyang orang Israel, yang mula-mula sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu bersemayam. Saudara dikasih Tuhan, itu bukan cuma cerita dulu, kan? Ayo kita percaya sekarang, kalau Tuhan bersemayam di atas pujian, maka mujizat pasti terjadi. Dalam kisah Daud sebelum dia jadi raja Israel, dulu sebelum Daud itu nama rajanya Raja Saul. Beberapa kali kejadian Saul itu dirasuk oleh kuasa kegelapan karena dia nggak taat. Nah, kalau dia udah dirasuk oleh kuasa kegelapan, waduh, nggak karu-karuan keadaan. Gelisah terus sampai akhirnya pegawai istananya memberi saran, Tuanku, di Israel ini ada seorang pemain kecapi. Kalau dia main kecapi, wah, itu pasti Tuanku akan tenang. Oh ya, panggil dia kemari. Nah, yang dipanggil ini Daud. Daud yang kita tahu kemudian menjadi raja Israel. Ketika Daud dipanggil ke istana Raja Saul, Daud ini main kecapi. Apa yang dilakukannya? Dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dan ketika Daud memuji Tuhan, itu tiba-tiba roh jahat yang ada pada Saul itu lari ketakutan, berteriak lari, dan Saul itu beroleh damai sejahtera. Ini luar biasa nih orang muda ini. Kalau dia main kecapi menaikkan pujian buat Tuhan, roh jahat itu lari. Saudara dikasih Tuhan, Daud itu percaya, Daud itu mengerti bahwa Allah bersemayam di atas pujian. Jadi yang dia lakukan cuma memuji Tuhan. Dan waktu dia memuji Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bersemayam. Dan di mana terang itu ada,
kegelapan pasti lenyap. Amin. Kegelapan pasti sirna. Di mana Tuhan hadir, tidak ada kuasa lain yang dapat tinggal. Pasti lari ketakutan. Kan itu saudara, mari kita juga percaya kalau kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Karena itu saudara, mari pujian penyembahan kita bukan di gereja aja. Ayo kita memuji Tuhan di rumah kita. Amin. Ayo memuji Tuhan di rumah. Ajak keluargamu memuji Tuhan. Tuhan hari-hari ini sedang membangkitkan para pemuji, para penyembah. Doa saya, jemaat kita ini bukan jemaat biasa, bukan. Kita ini penyembah-penyembah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya berdoa kita ini bukan cuma pakai label, oh saya jemaat doang, jemaat gereja. Enggak, jangan. Saya ini penyembah Tuhan Yesus. Nanti lihat beda. Kalau penyembah Tuhan Yesus, itu dia mau di gereja, mau di rumah, mau di toko, mau di tempat kerjaan, mau di jalan, kita tetap suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Nanti lihat, hidupmu beda. Sebab apa? Engkau akan lihat kuasa dan mujizat Tuhan itu tiap hari terjadi. Apa masalah pergumulan di rumah? Apa masalah yang berat di toko, ke tempat kerjaan? Waduh, masa krisis, wah ini susah, orang banyak bilang susah. Ya, memang keadaan dunia susah. Tapi bagi orang yang suka memuji menyembah Tuhan, saya percaya di rumahnya ada mujizat. Di rumahnya ada berkat Tuhan bersama. Jangan biarkan kita hidup kalah. Hari-hari Tuhan berkata, tema tahun 2023, bangkitlah, bangkit, jadi pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Hari-hari Tuhan sedang membangkitkan para penyembah kepada. Tuhan sedang membangkitkan pujian penyembahan dalam hidup orang percaya. Supaya apa? Kita jadi pemenang. Lihat kanan kiri bilang, jadi pemenang. Jadi pemenang. Kita harus jadi pemenang. Supaya jadi pemenang, bangkit. Gimana cara bangkit? Bangkit dalam pujian dan penyembahan. Kita memuji menyembah Tuhan. Nanti mujizat di luar rumah terjadi. Amin. Saya tuh tiap hari suka mendoakan jemaat Tuhan, ya. Saya tuh ada YouTube channel yang Tuhan berikan. Disuruh Tuhan, saya disuruh Tuhan, bukan pengen-pengen. Saya disuruh Tuhan membuat. Jadi sekarang kalau setiap pagi, ya jam 6 pagi, kalau hari Senin, Rabu, Jumat, itu pasti saya ada program musik dan baru Tuhan. Dan saudara, tiap kali itu ada banyak orang yang setiap kali premier pagi jam 6 itu banyak yang memberikan permohonan doa. Jadi saya kalau jam 6 pagi saya udah mulai keluar, ya saya udah bangun dan sudah mulai membuka di komputer saya YouTube channel. Bagian saya apa? Saya buka kolom chatnya, karena di situ terus mereka yang menaikkan permohonan doa. Saya doakan. Selain daripada hari Senin, Rabu, Jumat, maka saya akan buka lagi YouTube channel. Saya buka kolom komen di YouTube, kolom komen. Permohonan doanya banyak. Saya doakan. Yang sudah didoakan nanti jempolnya saya kasih centreng. Yang sudah baca, saya doakan. Jadi di situ saya melihat mana yang saya sudah doakan. Permohonan doa muncul. Kalau sudah saya doakan, saya tutup doanya nggak lama-lama. Saya doa singkat, saya berbuat. Nanti saya jempolnya saya centreng. Kalau yang belum, begitu nanti besok-besoknya saya buka lagi yang lalu, saya bisa lihat yang belum warna hitam jempolnya itu berarti belum saya buka. Berarti yang baru muncul lagi, saya doakan. Nah saudara, selain daripada yang menaikkan permohonan doa, nanti ada muncul yang menceritakan kesaksian mereka. Karena mereka memuji menyembah Tuhan, mereka percaya, mereka mengalami mujizat. Dan saya beritahu saudara, yang menuliskan kesaksian itu ada banyak. Nah kebanyakan biasanya menuliskan kesaksian itu di DM ke Instagram saya. Di DM itu direct message, jadi yang orang lain gak bisa buka, cuma saya buka. Jadi tiap hari itu di Instagram saya itu gak suka. Instagram juga saya itu disuruh Tuhan. Saya gak suka muncul-munculin apalah, di IG segala macam, enggak.
Pasti kalaupun saya munculkan itu adalah pengajaran, itu adalah pujian penyembahan. Nah, di DM, di direct message itu isinya kesaksian ada banyak. Permohonan doa juga ada banyak. Tapi kesaksian demi kesaksian, orang yang disembuhkan, orang yang dijamah Tuhan, waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, itu ada banyak. Saudara, saya berdoa, jemaat Tuhan, juga kita yang ada di Pademangan, juga akan alami banyak mujizat di rumah. Banyak mujizat. Jangan ragu. Percaya ada yang doa buat anak sekolah, anaknya sekolah. Tuhan buka pintu. Rasanya nggak mungkin gak ada biaya. Oh, Tuhan buka pintu. Yang berdoa untuk kesembuhan, alami kesembuhan dan mujizat. Yang orang tuanya ngalami masalah lagi harus operasi segala macam, nggak ada biaya. Mereka doa, mereka cuma nyembah Tuhan, ngalami mujizat. Paling banyak memang mujizat kesembuhan secara fisik. Tapi yang finansial juga ada banyak. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Tahun yang lalu, saya ingat Februari, itu malam saya dapat mimpi. Di mimpi itu saya lihat orang di lapangan-lapangan lagi nyanyi, muji Tuhan. Orang banyak lagi muji nyembah Tuhan. Saya dengar sebuah lagu, lagunya gak familiar sama saya. Lalu saya ikut menyanyikan nyanyian itu. Dalam mimpi itu saya ikut nyanyi. Dan saudara, tiba-tiba saya terbangun. Nyanyian itu masih terngiang di telinga saya. Orang banyak sedang memuji Tuhan. Dan nyanyian itu masih saya nyanyikan di telinga saya. Sehingga saudara, waktu saya bangun, saya takut lupa. Saya pindah ke ruangan doa, karena istri saya masih tidur tengah malam. Lalu kemudian saya ambil handphone saya rekam. Nyanyiannya kira-kira gini. Ikutin saya aja. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Jadi nyanyian itu saya dengar. Dalam mimpi saya dengar nyanyian ini. Dan saya rekam. Lalu hari itu saya kebetulan akan merekam untuk worship bersama dengan saya. Dan saya tadinya udah mempersiapkan, kali itu saya tambah satu. Ini saya mesti rekam hari ini. Dan hari itu saya merekam. Ketika itu mulai ditayangkan, saudara, orang banyak mulai nyanyikan nyanyian. Dan saudara, sejak hari itu, tiap kali saya buka kesaksian, saya dengar kesaksian orang-orang yang disembuhkan karena memperkatakan nyanyian. Saudara, ada beberapa pengerja bilang, waduh Pak Willer, ini lagunya luar biasa. Lagu yang Pak Willer tulis. Saya bilang, sorry, saya koreksi sedikit. Itu lagu bukan saya yang tulis. Itu lagu, itu Tuhan sendiri yang kasih. Karena saya pikir saya nggak boleh mengambil bagian ini lagu tulisan saya, enggak. Ini lagu dikasih Tuhan dari surga. Lagunya dari mimpi. Amin. Tapi biasanya yang model begini itu dahsyat. Saya tuh jarang-jarang. Tapi memang sejak itu sudah saya dengarkan kesaksian kesembuhan. Mungkin sudah lebih daripada 100 kesaksian yang saya dengar orang nyanyikan nyanyian ini dan mengalami kesembuhan. Saya mau katakan ada kuasa dalam pujian. Apa itu? Apalagi kalau itu janji Tuhan, itu perkataan firman. Saya berdoa, kita juga sedang mengalami hari-hari jemaat Tuhan. Engkau akan mengalami kesaksian apapun. Bukan cuma soal kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara finansial. Ini yang lagi banyak. Banyak yang mengalami ekonominya sakit, Tuhan mau sembuhkan. Ada banyak yang mengalami keluarganya sakit, dipulihkan oleh Tuhan.
Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Saya mau ajak kita berkata-kata. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Kata-katanya gampang, ikuti ya. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Ada berapa yang saudara rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Apapun juga pemulihan, mungkin secara fisik, keluarga. Saya ajak kita katakan seperti ini. Dalam nama Yesus ku dipulihkan, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Mari angkat tangan saudara di atas. Satu tangan yang lain taruh di dada. Percaya, iman. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Haleluya. Mungkin ada saudara yang rindu mengalami berkat Tuhan. Mari sambil angkat tangan katakan dalam nama Yesus. Taruh tangan di kepala. Ku diberkati. Dalam nama Yesus. Ku diberkati. Ku diberkati. Dalam nama Yesus. Ku diberkati. Haleluya, amin. Mari sambil angkat tangan saya mau berdoa bersuara. Apa yang kami nyanyikan, kami nyanyi dengan iman. Apa yang kami perkatakan adalah firman Tuhan. Terjadilah, terjadilah, terjadilah kepada kami sesuai iman kami. Terjadilah kepada kami sesuai firman Tuhan. Percaya iman, aku percaya terima mujizat, terima pertolongan Tuhan, terima pemulihan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah, terjadilah. Kalau mau percaya setiap jemaat, apapun masalah pergumulan, mungkin ada yang sakit secara fisik, mungkin keluarganya yang sakit secara fisik. Kami percaya di hadirat Tuhan ada mujizat. Mungkin masalah sakit dalam finansial, ekonomi, usaha, pekerjaan lagi sakit. Keadaanmu Tuhan secara ekonomi, keadaanmu sedang sakit secara ekonomi. Sekarang berseru Tuhan, aku percaya. Aku percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan. Kesembuhan secara ekonomi terjadi dalam hidup. Mungkin ada keluarga yang mengalami masalah, sakit dalam hubungan keluarga, orang tua anak, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Mungkin hubungan antar keluarga lagi sakit. Pagi ini kau percaya, dalam nama Yesus ada pemulihan. Aku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, hubungan-hubungan dipulihkan. Tuhan, terjadilah dalam kehidupan anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ada kuasa karena firman kami perkatakan. Ada kuasa karena kami nyanyi dengan iman.
terjadilah kepada kami sesuai nyanyian kami, sesuai perkataan kami, sesuai iman kami. Dalam nama Yesus ku diberkati, dalam nama Yesus ku diberkati, amin. Dalam nama Yesus ku diberkati, haleluya. Sambil angkat tangan, dalam nama Yesus, ku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, usaha pekerjaanku dipulihkan, hubungan-hubungan dipulihkan. Dalam nama Yesus terjadilah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan. Haleluya. Amin. Percaya terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Sambil duduk di kanan kiri bilang ini, bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua. Kita diberkati firman Tuhan ya. Saudara, hari ini sekali lagi terima kasih Pak Leda buat firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa memang pujian penyembahan itu menjadi satu senjata utama buat kita. Dan jujur aja saya baru belakang-belakang juga sangat mengerti gitu, kasih pengertian yang lebih dalam lagi mengenai pujian penyembahan gitu. Memang kadang-kadang ya kita meremehkan gitu ya, karena aduh nyanyi, aduh bosan, aduh saya nggak bisa nyanyi, aduh suara saya jelek dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengerti bahwa pujian penyembahan ini itu senjata kita di dalam kehidupan kerohanian kita akan lihat kemenangan demi kemenangan itu kita akan raih luar biasa. Ya sekali lagi kita jangan remehkan pujian penyembahan. Kan saya pernah saksikan sama saudara, hari-hari ini di rumah saya itu hampir 24 jam istilahnya itu berkumandang pujian penyembahan, baik dari lagu Pawel dan lain semuanya. Saya cuma rindu bahwa, dan saya percaya bahwa pujian penyembahan itu Yesus hadir berkata di atas pujian kita. Dan saya percaya waktu alam rohani kita menangkan, kita akan raih alam jasmani, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saudara, mungkin masih ada waktu sedikit dan kebetulan juga ada Pak Welia di sini. Saya mau bersaksi sedikit ya, mungkin juga sebagian sudah tahu, tapi mungkin Pak Welia juga belum tahu karena awalnya Pak Welia tahu. Ya, mengenai anak saya Pak. Dulu Bapak pernah doakan sebelum anak saya berangkat ke Jerman ya, dan waktu Awelia pelayanan Jerman juga pernah ketemu ya Pak ya, Bapak ingat ya. Puji Tuhan, kebetulan tadi dia sedang ada di Indonesia, tapi karena waktunya nggak mepet, dia harus singkat di Jakarta, besok dia pulang Pak ke Jerman. Nah, satu hal yang saya mau saksikan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa ya buat anak saya ini. Ya, dia pelayanan di sana kan ya Pak ya, di Berlin sebagai pemain gitar. Ya, jadi bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa. Memang kalau saya cerita panjang sekali, bahwa kita nggak pernah ada rencana untuk anak saya ini untuk sekolah ke Jerman. Tapi akhirnya dia berangkat ke Jerman dan saya lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Satu hal yang saya dapat begini saudara, bahwa waktu Tuhan bekerja, ya Tuhan nggak bekerja tentang kehidupan kita aja, tapi Tuhan janji anak cucu kita itu akan diberkati dengan luar biasa. Itu janji Tuhan, itu saya pegang. Anak cucu kita itu akan diberkati luar biasa. Bahkan sampai teman-temannya di sana itu kemarin dia cerita itu ya berkelakar meledek gitu. Dia lihat anak saya itu juga luar biasa penyertaan Tuhan. Sampai dia tuh diledekin begini. Ya pantas aja katanya, gua mana bisa menang dari lu katanya. Lu waktu mau pergi ke Jerman katanya didoain sama Pak Welia sama Pak Philip Pantova.
Ya, ini saya masih ada fotonya. Ya, ini 4,5 tahun yang lalu, Pak. Cepat sekali. Ya, jadi sampai teman-temannya juga kaget gitu ya. Maksudnya jarang ada. Nah, ini fotonya. Nah, itu yang di tengah. Ya, itu Pak Weliau dan Pak Philip Pantova. Ya, itu apa? Nah, ini. Ya, itu waktu di PI, Pak. Waktu itu apa kerja? Itu 4,5 tahun yang lalu. Jadi Pak Weliau juga mesti tahu akhir misalnya buntut ceritanya. Ya. Jadi dia di sana kuliah energi terbarukan ya, energi sinar matahari, angin, ombak dan sebagainya. Singkat cerita dia kuliah di sana dan 2 tahun kemudian dia bekerja di sana paruh waktu. Ya, seminggu dia dapat 20 jam seminggu. Dan puji Tuhan, Tuhan angkat dia dengan luar biasa dari gajinya sejam 11,5 euro sampai 16 sampai 18, terakhir 22 euro per jam. Ya, jadi benar-benar tahun kedua saya udah ngambil uang lagi di sana. Ya, saya udah ngambil uang sana, dia sudah berdiri sendiri. Ya, karena memang saya latih seperti itu, Pak. Bahkan tahun-tahun pertama, ya kemarin juga dia cerita dia sempat datang ke Pademangan minggu lalu. Ya, sampai dia tuh jual nganter pizza, sampai dia jatuh-jatuh dari sepeda dan lain sebagainya. Tapi itu yang dialami. Tapi Tuhan angkat tinggi luar biasa. Ya, satu saksi yang terakhir adalah mengenai tempat tinggal. Di Jerman itu paling susah tempat tinggal, paling susah. Ya, berhutang misalnya. Dan suatu ketika kemarin waktu dia pindah dari Halle pertama kali, lalu dia pindah ke Berlin, itu cari tempat setengah mati susah. Sampai kita lumayan tanda kutip stres di sini ya, karena cari sini ke sana nggak ada semua. Ya, bukannya kita yang murah, yang mahal juga udah nggak ada, susah. Sampai satu ketika ada satu tempat yang kita juga nggak tahu tempatnya, apartemen baru, nggak jauh dari kuliahnya, nggak jauh dari tempat kerjanya, dan harganya luar biasa murah. Sudah termasuk listrik segala macam. Waktu kemarin gas naik di sana karena perang Ukraina, itu dia nggak naikin listriknya, tetap harga yang sama. Itu luar biasa. Nah, ini saya kasih kesaksian yang terbaru, yang update. Ya, kemarin minggu lalu ya para pekerja juga dengar ya bahwa sekarang dia sudah selesai Pak kuliahnya, lulus. Ya, belum lulus, maka dia awal ini dia lebih awal dari ke Jakarta, dia karena mau ujian, misalnya sidang. Ya, dia harus pulang. Jadi, tapi semua pelajarannya udah selesai. Nah, kalau dia udah nggak jadi mahasiswa lagi, dia harus pindah keluar dari apartemen itu, nggak boleh, karena itu khusus untuk orang-orang yang studi di sana. Ya, jadi harus keluar lagi. Saudara, dia udah budgetin. Itu apartemen di sana kurang lebih 800 sampai 1000 euro per bulan. Dia udah budgetin 1000 euro. Sudah tahu dia dapat berapa? 300 euro. Mungkin kita pikirnya tempatnya jelek, tempatnya bagus. Kemarin waktu di Indo dia udah minta tolong temen-temennya untuk videoin semua tempatnya bagus. Wah, mungkin jauh kali. 25 menit ke gereja, 30 menit ke tempat kerja yang baru sekarang. 300 euro. Oke, itu belum listrik, belum gas, belum wifi dan sebagainya. Itu udah dihitung total paling 500. Coba bayangin, itu bukankah hal yang luar biasa yang Tuhan limpahkan. Berkat Tuhan bukan apa yang kita dapat, tapi berkat Tuhan adalah apa yang sebenarnya kita harus keluarkan banyak, tapi kita keluar banyak. Itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, hanya 500 euro ya, dia sudah dapat, dan itu nggak jauh, tempatnya bagus semua. Dan dia nanti bulan 4 mulai kerja di sebuah perusahaan listrik swasta terbesar di Jerman. Jadi di Jerman itu ada perusahaan listrik negara, ada perusahaan listrik swasta. Dia diterima di perusahaan listrik swasta terbesar di Jerman, ya, dengan gaji yang lumayan. Dan satu hal yang saya selalu doa sama Tuhan waktu dia ke Jerman adalah gini, gimana kehidupan rohaninya? Itu PR waktu itu Pak, saya bergumul, gimana ya? Apalagi kita tahu negara Eropa, ya kehidupan rohani mereka nggak seperti kita di sini, jauh. Ya gereja kita dengar sepi dan sebagainya. Tuhan tuntun dengan luar biasa, sampai dia ke Berlin. Di Berlin ada gereja kita dan dia terpisah di gereja di sana. Minimal dia ada komunitas gereja. Dia pergi kemana-mana dengan komunitas gereja. Ya bahkan dia pegang departemen di sana, pegang departemen musik dan pool di sana. Ya puji Tuhan. Saya mau katakan itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saya mengalami mujizat, saya percaya kita semua juga bisa mengalami mujizat. Jadi kemudian buat Allah kita luar biasa. Kalau kita mengalami mujizat, saya juga percaya saya juga mengalami mujizat Tuhan.
hari-hari ini saya selalu ingat Pak Welaso katakan, keep on believing, keep on worshiping. Amin. Ya, selalu kita memuji menyembah Tuhan. Dia pasti berikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah gentar dan takut buat setiap masalah apapun dalam hidup kita. Waktu kita nyembah, waktu kita memuji Tuhan, saya percaya pertolongan tangan Tuhan sempurna. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, tapi Tuhan sanggup lakukan itu buat setiap kehidupan kita. Kita nggak punya daya untuk lakukan segala sesuatu, tapi waktu kita menyembah memuji Tuhan, Dia kerjakan jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita doakan, apa yang mungkin bahkan timbul dalam hati kita. Tuhan siapkan itu buat setiap kita semua. Dan kemarin kita ajak anak-anak saya itu Pak, yang zaman saya ke Bali ya, hanya beberapa hari sambil mengunjungi mertua saya ada di sana. Ya, kami saling share satu sama lain, kami saling diskusi mengenai firman Tuhan, dan saya lihat sungguh dia dewasa secara pemikiran, secara rohani. Ya, itu merupakan satu sukacita yang besar buat saya. Melebihi dari mungkin kita bilang, wah kita dapat uang banyak. Saya bilang, enggak. Tapi waktu kita melihat anak kita, ya dia mempunyai pemikiran yang dewasa, memiliki rohanian yang baik. Saya mau katakan lebih kita bahagia daripada apa yang kita dapat secara materi, saudara. Kita lihat bahwa sungguh ini suatu hal yang luar biasa. Saya hanya berkata gini, kalau saya ngalami, sudah juga pasti ngalami. Kita punya Tuhan yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama. Dia pasti lakukan hal yang sama sama kita. Dia pasti jaga setiap kehidupan kita dan memberikan sesuatu yang dahsyat buat setiap kehidupan kita. Saya hanya berkata, jangan pernah takut menghadapi apapun. 2023 orang boleh mengatakan krisis, 2023 orang boleh mengatakan apapun, tapi tidak berlaku buat setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya dan bergantung pada sama Tuhan. Keadaan boleh apapun terjadi, tapi Dia berkuasa untuk pelihara kita di tanah Goshen. Di situ ada berkat Tuhan, di situ ada janji Tuhan dilepas, di situ ada kuasa Tuhan yang terrealisasi. Dan kita lihat sungguh dahsyat kuasa Tuhan atas setiap kehidupan kita. Satu hal lagi yang saya ingatkan bahwa tadi Pak Wela sudah mengingatkan kita untuk pujian penyembahan. Saya mungkin tambahkan sedikit bahwa dalam setiap pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyi. Banyak orang nyanyi, tapi nggak keluar dari hati. Waktu menyembah Tuhan itu bukan sekedar nyanyi. Kita hafal liriknya, kita dengar enak lagunya. Tapi mari hari ini waktu kita nyanyi, waktu kita memuji Tuhan, dari hati kita keluar bahwa apa yang kita nyanyikan kita percaya. Waktu kita nyanyikan itu kita aminkan itu, bukan sekedar nyanyi. Kalau nyanyi doang di luar sana banyak yang sekedar nyanyi, suara kita kalah jauh dengan bagusnya. Tapi kalau kita nyanyi dengan hati kita berdoa keluar dari hati kita yang terdalam, saya percaya kuasa Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya mau perpanjang sekali lagi, terima kasih buat apa yang boleh disampaikan Pak Welia. Terima kasih buat setiap doa-doanya buat gereja kami, buat keluarga kami. Tuhan Yesus berkati Pak Welia dan keluarga. Nanti kita makin berdiri. Oh, Yesus, Yesus, Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, tapi kami dipanggil untuk kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan di hari-hari terakhir. Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu di hari-hari terakhir ini, Bapak. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kami, yang kami naikkan setiap saat, setiap waktu, setiap detik bahkan Tuhan.
hanya pujian penyembahan yang kami naikkan di dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan, dan setiap mulut kami hanya keluar pujian penyembahan. Kami nggak mau keluarkan kata-kata yang negatif, kami nggak mau katakan kata-kata yang sungut-sungut, tapi biarlah dari mulut kami hanya kami keluarkan pujian dan penyembahan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Weler Tuhan yang sudah Kau kirim tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu boleh ada hari ini bukan kebetulan, tapi ada satu rencana Tuhan yang dahsyat buat setiap kami. Engkau mengingatkan kami melalui pujian penyembahan. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Weler Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tahu lagi percayakan lagu-lagu rohani Tuhan, lagu-lagu surgawi turun atas hamba-Mu ini Bapa. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan untuk Ibu Maulin Tuhan, berkati Tuhan pagari mereka dengan pasukan malaikat Tuhan. Tidak ada panah api sejarah yang boleh menjatuhkan anakmu ini Bapa. Tuhan, kami berdoa mendukung setiap pelayanan Pak Weler Tuhan dan tim yang ada Tuhan. Mari Tuhan Engkau percayakan lebih lagi. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami juga boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi yang terbaik Tuhan. Oh Rabasyanda, ya Rabasyanda, biar kami boleh memberi dengan sukacita. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabaya, Syanda, ya Rabaya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur ini bukan sekedar uang, tetapi benih yang pasti bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya tahun ini tahun yang penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan, Kau sertai kami dalam perjalanan kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan saudara apapun Tuhan. Dan kami siap untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita dikasih Tuhan akan kedua tangan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan, usaha, pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha terus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya oleh berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua berlimpah-limpah.